Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 934 Senjata Ajaib. Lord Cixi dikalahkan oleh Heaven Demon Sword milik Dimas Wu. Dengan tubuh yang sudah kehilangan satu tangan itu, membuat lukanya bertambah. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, kepalanya juga terasa sakit membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Namun ketika dia terjatuh, sebuah aura bahaya yang kuat datang menyerangnya. Aura ini sangat kuat, megah, tajam dan ganas, sehingga membunuh Lord Cixi seketika sadar. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya dan melihat ke arah bahaya yang datang itu. Dia melihat sebuah naga air hitam besar sedang membuka mulutnya dan akan menggigit dirinya. Dia sangat ketakutan, seluruh faktor kewaspadaannya dimobilisasi dan energi tersembunyinya dirangsang. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari otaknya, dan langsung menghindari ketika meresponnya. Seketika dia bergerak dan menghindari itu dengan cepat. Ketika Lord Cixi menghindari gigitan itu, naga air hitam itu kebetulan sedang menutup mulut. Gigi yang tajam itu hampir melewati kepala Lord Cixi. Jika Lord Cixi telat 1 detik, dia mungkin akan menjadi santapan naga air hitam itu, dan mati dengan jasad yang tidak lengkap. Setekah menghindari mulut naga itu, Lord Cixi langsung menghindar ke sisi lain. Dia tidak bersantai, namun dia langsung memanfaatkan keadaan ini untuk memulihkan luka yang ada pada tubuhnya. Dan Dimas Wu yang melihat Lord Cixi bisa menghindari bahaya dari mulut naga ini membuat wajahnya menahan ekspresi terkejut. Dia tahu jelas Lord Cixi sudah terikat dengan roh jahat, membuat gerakannya dan pikirannya akan dibatasi. Naga air hitam yang dikeluarkan oleh Dimas Wu sebenarnya untuk menahan dan mengendalikan Lord Cixi. Secara logika seberapa kuat kekuatan Lord Cixi, dia tetap sulit untuk lepas dari serangan dari naga air hitam ini. Tapi tadi, ketika berada dalam keadaan kritis, Lord Cixi ternyata bisa berhasil kabur dari sana. Hal ini membuktikan kekuatan dan sikap Lord Cixi sangatlah kuat. Ketika Dimas Wu tenggelam pada keterkejutannya, Lord Cixi berusaha untuk memulihkan luka pada tubuhnya, bahkan tangannya yang patah itu pun sudah mulai tumbuh lagi. Lord Cixi yang sudah berlatih selama ribuan tahun, yang memiliki prestasi yang tinggi dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa, meregenerasi sebuah daging bukanlah hal yang sulit baginya. Setelah lukanya sudah pulih, Lord Cixi berusaha sekuat tenaga membersihkan roh jahat dalam tubuhnya. Ototnya terpelintir dan kekuatan yang melonjak terus didistribusikan. Roh jahat dalam tubuhnya bergulir keluar dengan cepat. Dia ingin melepaskan semua ikatan ini dan kembali bebas. Dengan cepat seluruh roh jahat dalam tubuh Lord Cixi sudah dibersihkan. Seluruh aura tubuhnya berubah total. Dia terlihat sangat kuat dan tak terduga. Tatapan matanya juga memancarkan sebuah tekad dan kepercayaan diri. Dia melihat ke arah Dimas Wu yang masih berada di tengah langit, berkata, "Kamu ternyata lebih hebat dari yang aku bayangkan. Awalnya aku kira bisa mengalahkanmu dengan mudah. Tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa tidak mengeluarkan senjata ajaib." Setelah itu dia mengulurkan tangannya. Seketika sebuah benda seperti kompas berwarna perak keluar dari tangannya. Ekspresi wajah Dimas Wu sedikit berubah. Dia melihat ke arah Lord Cixi dengan takjub, menggerutkan keningnya berkata, "Ini adalah senjatamu." Lord Cixi tersenyum sinis, berkata, "Bisa dibilang begitu, juga bisa dibilang bukan. Ini adalah artefak senjata kaisar yang disempurnakan dari senjataku. Aku awalnya ingin menggunakan dia saat melawan orang tua penjaga pedang itu. Siapa sangka akhirnya aku bisa menggunakan senjata kaisar ini untuk melawan bocah sepertimu." Saat berbicara tatapan mata Lord Cixi melihat ke arah kompas perak yang berada di tangannya. Di bawah tatapan matanya, kompas perak itu seolah-olah memancarkan kekuatannya. Lalu seutas busur listrik muncul dari sana. Sebuah kekuatan besar yang tak terlihat itu dan ruang yang berada di sekitar Lord Cixi terasa seperti akan runtuh. Aura berbahaya mulai menyebar keluar. Lord Cixi memiliki obsesi yang dalam untuk mendapatkan Heaven Demon Sword.
dia selain memanfaatkan Yoronfu untuk memperhatikan pergerakan hutan neraka tersembunyi, dia sebenarnya juga diam-diam sedang menyempurnakan sebuah senjata baru. Dia ingin menyempurnakan sebuah senjata kaisar yang mematikan yang akan digunakan untuk melawan orang penjaga pedang itu, dan ingin merebut Heaven Demon Sword darinya. Dan kompas perak ini adalah artefak senjata kaisar yang dibuatnya selama ribuan tahun dengan menggunakan senjatanya sendiri dan berbagai macam senjata rahasia. Hari ini kedatangan Dimas Wu membuat Lord Cixiao berhasil dengan rencananya. Namun di saat bersamaan dia juga sudah mengacaukan ritme penyempurnaan senjata kaisar ini. Hingga saat ini dia baru menyempurnakan setengah artefak senjata kaisar. Dan karena inilah sebelumnya seberapa sulit pertempuran antara dirinya dan Dimas Wu, dia tidak berniat untuk mengeluarkan artefak senjata kaisar miliknya. Bagaimanapun harga yang harus dibayar untuk produk setengah jadi ini sangatlah besar. Karena kompas perak ini menyimpan misteri dan kekuatan petir, ini adalah sebuah kekuatan alam yang tak terkalahkan. Ketika penyempurnaan ini selesai dia bisa menggunakannya dengan bebas dan menggerahkan kekuatannya yang paling kuat. Namun jika produk setengah jadi ini tidak sepenuhnya dimurnikan, Lord Cixiao juga akan sulit untuk mengendalikan artefak senjata kaisar ini. Sekali kekuatan ini dikeluarkan, dirinya mungkin juga akan mengalami serangan balik. Dan setelah itu kompas perak ini juga mungkin akan hancur, kecuali jika master pemurnian senjata bisa mengumpulkan kekuatan petir, maka kompas perak ini akan kembali seperti semula. Cara ini akan sangat merugikan orang dan senjata rahasia, jadi sebelum senjata kaisar ini disempurnakan hingga selesai, tidak ada praktisi yang berani menggunakannya dengan mudah. Namun sekarang kekuatan Dimas Wu yang kuat itu memaksa Lord Cixiao menggunakan barang setengah jadi ini untuk melakukan serangan akhir. Dimas Wu melihat kepada kompas perak yang mengeluarkan busur itu dengan ekspresi yang semakin serius. Pada saat ini naga air hitam yang menggigit kekosongan itu mulai berputar di udara lagi, lalu dia memimpin pasukan ular roh hitam itu menyapu ke arah Lord Cixiao lagi. Keberadaan ular roh ini sebenarnya hanya untuk memperkuat naga air hitam saja. Naga air hitamlah yang sebenarnya adalah Raja Iblis yang memiliki kekuatan yang kuat dan mematikan. Naga ini dibentuk oleh roh jahat yang tak terhingga jumlahnya. Namun dia terlihat sangatlah nyata. Dari kepala naga, gading, mata hitam dan aura yang menyeramkan terlihat seperti hidup. Aura membunuh dalam tubuhnya juga sangatlah kuat. Saat ini dia juga membawa aura membunuh yang berlimpah menyerang ke arah Lord Cixiao. Lord Cixiao sebelumnya memang takut dengan naga air hitam ini, tapi sekarang dia sudah membersihkan roh jahat dalam tubuhnya. Lalu dia juga memiliki senjata kaisar di tangannya, sehingga dia tidak takut lagi dengan naga yang menyeramkan ini. Melihat naga air hitam yang menyerang kemari, dia hanya berdeham datar, karena kamu sudah sangat tidak sabar. Maka aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan dari artefak senjata kaisar ini. Setelah itu tangan Lord Cixiao berputar, dia menggerakkan kompas perak yang berada di tangannya. Seketika cahaya perak dari kompas perak itu berputar, membuat tempat itu mengeluarkan gelombang yang sangat mengerikan, yang menyebabkan bumi bergetar hebat. Setelah itu rangkaian petir seperti kaki manusia ditembakkan keluar dari kompas perak itu secara berturut. Beberapa petir ini seperti naga cahaya petir ini memiliki kekuatan yang kuat, agung, dan mematikan. Ratusan naga cahaya petir itu juga sedang menyerang ke arah naga air hitam yang besar itu. Duar. Seketika naga air besar itu bertabrakan dengan naga cahaya petir yang menimbulkan suara ledakan yang kencang. Naga cahaya petir itu terus keluar dan menabrak naga air hitam, yang membuat suara ledakan terus bergema di kehampaan. Naga cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya itu menyerang ke arah naga air hitam. Cahaya petir itu juga sudah memenuhi tubuh naga air hitam itu, membuat naga air hitam itu pusing. Tubuh naga itu bergetar, cahaya yang tak terhingga jumlahnya itu menyerangnya membuat tubuhnya menjadi semakin bergetar. Arg! Suara raungan naga itu seketika langsung meronta. Naga air hitam itu menjerit kesakitan. Naga cahaya petir itu tanpa sungkan terus menabraknya. Cahaya petir yang terus meliliti dan menambaknya, membuatnya tiba-tiba meledak dan hilang menjadi debu.
Setelah terdengar suara ledakan itu, naga air hitam yang besar dan kuat itu meledak dan berubah menjadi abu. Udara itu dipenuhi dengan kabut berwarna hitam. Ini adalah keadaan terkahir setelah naga air itu berubah menjadi abu, dan akhirnya menghilang. Naga air hitam itu sudah mati. Beberapa ular roh hitam juga berubah menjadi hewan yang berserakan lalu hilang di udara. Alis mata Dimas Wu mengeras yang dinodai dengan kabut berwarna hitam yang tidak bisa dibubarkan. Dan Lord Cixiao tertawa dengan liar, dia sudah lupa dengan kekalahannya sebelumnya, dia hanya merasa senang dengan kemenangannya ini, dan juga senang dengan artefak senajat kaisar miliknya ini. Ini pertama kalinya mengeluarkan kompas perak, jadi dia sebelumnya masih tidak tahu jelas seberapa kuat kemampuan yang dimiliki oleh artefak senjata kaisar ini. Namun sekarang dia sudah melihat dengan jelas kekuatan kompas perak ini, dan merasa puas dengan itu. Seluruh tubuhnya penuh dengan rasa percaya diri. Setelah tertawa puas, Lord Cixiao dengan cepat memutar kompas perak yang ada di tangannya itu. Duar. Seiring cepatnya kompas perak itu berputar, kekuatan di dalam kompas perak itu semakin kuat, udara di sekitar tubuhnya tampak mendidih, seluruh tempat itu seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan kompas perak, yang terlihat akan runtuh dan hancur. Kekuatan kompas perak itu sangatlah menakutkan. Lalu dengan Lord Cixiao yang berada di pusatnya, terbentuk sebuah pusaran air yang kuat dan menyebar keluar. Di dalam pusaran air itu terdapat suara guntur, cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kilat yang menyilaukan dan kekautan yang kuat. Aura tubuh Lord Cixiao saat ini juga berubah menjadi lebih kuat dan kejam. Ketika pusaran air itu dengan cepat menyebar, tatapan mata Lord Cixiao menatap tajam Dimas Wu. Di saat bersamaan, dia juga mendesak kekuatan kompas perak itu untuk melancarkan serangan tajam kepada Dimas Wu. Lalu sebuah objek yang besar keluar dari pusaran air itu dan menyerang ke arah Dimas Wu dengan ganas. Objek yang besar ini tertutup cahaya ungu, tubuhnya sangat keras, di luarnya terdapat banyak sisik cahaya petir yang padat dan menutupi tubuhnya. Cahaya petir bersinar dan mengeluarkan aura dingin di atas tubuhnya, sekali dia keluar membawa tekanan yang besar kepada tempat itu. Objek itu adalah sebuah monster petir cahaya ungu. Monster ini seperti baru keluar dari jurang yang membawa aura mematikan dan memberikan gas kematian kepada orang. Matanya yang dingin penuh dengan jiwa yang menangkap cahaya, jika ditatap olehnya maka orang itu akan masuk ke neraka. Tubuh orang itu akan kedinginan dan keputusasaan dalam hatinya. Monster petir yang mengerikan seperti ini sedang menyerang ke arah Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.